kan nggak punya duit kalau nggak kamu kasih. Udah masuk ya, makasih ya, udah masuk, beneran udah masuk. Saya berjanji di atas Quran ini, saya ikhlas untuk menolong kamu. Aku janji, hari Minggu aku kasih, aku kirimin. Aku bersumpah di atas Quran ini, karena bukti kasih sayang aku, cinta dan kasih sayang aku terlalu besar kepadamu. Aku mau tanya terkait Ijal. Ya. Ijal itu cucunya Bu Suherna ya aslinya? Tapi kenapa selalu saya yang dijelekin, selalu dibilang saya yang minta duit ke dia? Itu enggak, saya nggak minta duit seperak pun, 10.000 pun saya nggak pernah minta duit sama dia. Lu kok bilang Pika mah selalu dijolimin mulu sama emak. Pika nggak tahu apa-apa, masalahnya Pika mulu. Udah Pika bantu, malah Pika yang disalahin. udah, sekarang gua bukan mak lo lagi ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih alhamdulillah aku sama Bu Suherna. Nah, jadi terkait Bu Suherna, banyak banget sih yang sampai DM aku menanyakan progres ini. Nah, untuk kalian yang nggak suka sama video ini, lebih baik di skip aja, karena di sini aku mau videokan dalam bentuk transparansi progres Bu Suherna dalam menjalani proses nanti pemanggilan pihak berwajib gitu. Jadi ini masih dalam proses, kan nanti ada tahap klarifikasi, terus pemanggilan saksi dan lain-lain, itu masih by proses guys, nggak semudah oke langsung tangkap, nggak bisa guys. Emangnya maaf teroris atau mungkin kasus-kasus yang berat itu bisa, tapi kalau kasus Suherna ada prosesnya ya. Dan nantinya juga Ijal akan dibantu untuk disekolahkan oleh aparat instansi pemerintahan untuk sekolahnya dan lain-lain. Nah, banyak juga yang nanya sama aku, kenapa memanfaatkan keadaan dengan memvideokan Bu Suherna terus guys. Makanya aku selalu bilang, ketika kalian melihat segala sesuatu video yang positif harusnya didukung. Kalau emang nggak suka ya di skip aja. Kenapa? Aku kasih tahu sama kalian mungkin sedikit banyak udah ada yang tahu terkait aku di sini merawat ODGJ. Ada Vera itu di atas, Vera sini Vera, ada Bu Neneng, terus ada Markona, terus ada ODGJ lainnya. Itu bahkan kita merawat notabene anak ODGJ atau anak telantar yang saat ini kita rawat. Itu ada 2 yang akan kita adopsi, Naila dan juga Alfarazza gitu. Jadi semua butuh uang ya guys, bukan butuh daun atau butuh omongan aja ya. Jadi tolong ketika kalian melihat videoku, sekali lagi daripada kalian berpikir negatif atau nantinya akan mendosakan kalian juga, lebih baik di skip aja gitu ya guys. Bu Nenek sini Bu, turun aja gitu guys ya, karena mereka perawatan ke rumah sakit jiwa aja butuh duit, terus untuk makan sehari-hari butuh uang, perlengkapan butuh uang, jadi semua butuh uang gitu ya guys. Makanya jangan dibilang hanya konten aja dan lain-lain. Jujur kalau misalnya dibilang bahkan untuk pemasukan kita itu sangat minus banget kalau kita ngomong soal uang gitu, karena biaya hidup itu sangat mahal, apalagi
kalian lihatlah berapa orang yang kita rawat di sini, kan nggak ada yang tahu juga kan gitu keluar masuk ODGJ yang kita rawat gitu. Oke, lanjut. Nah, kita mau bahas soal Bu Suherna. Tadi aku telepon Bu Lia selaku dari Komnas Perlindungan Anak, menanyakan sama Bu Suherna, kan prosesnya masih jalan, disuruh ngumpulin bukti-bukti yang ada. Nah, Bu Suherna, aku mau tanya, ini kan Ijal juga nggak ada. Aku mau tanya dan saya harap nanti Bu Suherna akan menjawab dengan konsisten, dalam arti ketika Bu Suherna di sini ditanya di pihak kepolisian, Bu Suherna tidak boleh berbohong. Itu tetap harus bicara jujur. Nah, Bu Suherna kemarin kekeh sama saya terkait uang yang sudah dipakai. Nah, kenapa aku bahas ini di YouTube, guys? Karena nantinya akan berkaitan sama orang yang bersekongkol, ya. Dalam arti orang yang berkaitan ini akan dikenakan juga, gitu. Makanya saksi-saksi nanti akan dipanggil. Nah, Ibu bilang kemarin anaknya mengetahui hal ini. Iya, emang Pika tahu. Terus katanya memaksa Ibu seolah-olah untuk melakukan hal tersebut. Padahal kalau saya sih secara nasional mikir ini ya emang karena Ibu yang pengen gitu. Ya walaupun memang saya yang kepengen, Kak Novi kan ibaratnya nggak segitu. Ibaratnya kan seharusnya si Pika itu nyuruh suaminya kan kerja. Bener dulu kerja di Shopee waktu saya ngontrak di, itu udah lama loh kalau lebih. Saya cuma dikasih duit sama mantu saya cuma gocap. Itu udah lama. Itu. Terus perihal pacar Ibu si Aceh yang tukang bakso, Ibu yakin nggak pernah ngasih apa-apa? Udah nggak pernah. Enggak, saya pertanyaan saya, waktu Ibu mencari uang dengan menipu orang, Ibu memberikan uang itu nggak terhadap pacar Ibu? Enggak, cuman waktu itu pernah saya beliin HP, kan karena si Pika berdebat HP, saya cemplungin di pinggir kali HP-nya, gitu, udah. Cuman emang dari Apis 2 sampai ke waktu itu kan saya ngontrak di Rawaterong, ya kan. Memang kasih Pika semua, orang-orang tahu lah semua. Yang saya bilang sama Pak Pika, ada orang yang mau jadi saksi, namanya Dewi. Itu dia mau semua ngebuka rahasianya si Pika. Dewi siapa, Mbak? Waktu saya ngomong sama Kak Pika itu dia mau. Kalau yang Rani itu tetangganya Rina itu tetangga. Dia mau bisa ditelepon nggak, mau ngomong apa dia? Jadi Ibu merasa tidak pernah memberikan uang sama pacar Ibu? Enggak, sama sekali. Itu kan baru kenalan doang, baru berapa bulan, Kak. Berapa bulan? Iya, enggak. Memang baru kenal, orang situ juga tahu. Ini nggak pernah ngasih duit saya, yang ngasih duitnya Pika semua, orang tahu semua, dari Mama Mida, Ibu Hamidah dari saya kecil lah dia tahu beluk-beluk saya kecil, itu. Dan Ibu sumpah apa, Bu? Nggak pernah ngasih uang sama cowoknya? Saya demi Allah, demi Allah, Kak, walaupun dicabut nyawa pun saya nggak apa-apa. Yakin, Bu? Iya. Aku punya buktinya loh. Iya. Ya udah, jangan nanti dulu, telepon Bu Rani dulu. Iya, itu punten ini. Dan nanti mau bicara. Kita ada. Halo. Halo, iya Bu Rina mau tanya terkait ini si itu sekarang di mana ya, Bu? Kenapa? Siapa? Yang tukang bakso pacarnya si ini, Bu Suherna. Saya kurang tahu saya kalau tukang bakso ya. Nah, yang Ibu tahu emang uangnya itu untuk anaknya nomor 1, Bu? Iya. Kalau misalnya Teteh penasaran, mendingan Teteh ke kita aja. Maksudnya kita emang yang tahu jelasnya dia itu kayak gimana. Makanya saya sebenarnya kalau tetangga di sini tuh, makanya itu kita udah ngamuk, saking kita tuh udah geregetan banget kan sama anak itu. Maksudnya dari awal aja kemarin yang saya tegur masalah dia ngomong sama saya soal anak yang dia titipin di Bogor. Saya kan pernah berdebat tuh sama dia di itu yang saya kirim ke Mbak Viko. Dia tetap ya begitulah pokoknya orang gitu ngomong. Saya kan sempat pesan sama Mbak Viko juga, saya bilang hati-hati sama si Pika, dia mah lebih pintar lagi ngomongnya
Oke. Ya udah, nanti insya Allah saya ke sana deh Bu ya. Ya, kalau misalnya ketemu saya udah siap sih. Kalau misalnya Tenovi misalnya mau tahu gitu berasa, kan nggak mungkin nggak tahu teh. Kita misalnya gini loh, kenapa sih sampai ada anak sampai segitunya gitu? Nggak mungkin orang tua si Erna itu sayang banget sama si Tika. Dia itu emang benar-benar membelain banget buat si Tika, Tenovi kita yang tahu. Dan dia sih orang ya saya pilih ya tadi saya potong. Kalau misalnya itu suaminya kerja, kan mungkin lah ya ada terus nih kalau siang itu baru keluar. Siang nanti itu malam itu semenjak yang kata kan kemarin saya ngeliat tuh di partnya di ininya Tenok itu apa namanya YouTube-nya dia nggak ngemut kan yang kata dia bilang katanya nggak tinggal di situ kan itu semenjak yang kayak Mbak Viko bawa si Erna itu dia tinggal di situ Tenok tidak sampai sekarang kalau datang kalau siang tuh pergi nanti jam 10 atau setengah 11 pulang gitu ke sini. Itu ada buktinya Bu? Ada, saya kirim kan yang kata dia yang kata aku kirim si Ijan kan terus dia lantas klarifikasi di TikTok kan kita pada ini apa namanya itu apa namanya luar negeri semua pada udah amat. Aku tuh sempat yang kata masalah dia di Bogor kan ada suamiku gitu, suamiku marah makanya sekarang aku udah nggak mau rempel lagi atau gimana dia marahnya gitu udah sih ngapain sih gue pakai ngurus begitu dia ada buktinya aja berani ngelak gitu loh apalagi kita cuma saksi tanpa bukti bilang gitu jadi udah biarin aja nanti masalah begitu lebih ingin hukum Allah nanti liatin aja bilang gitu apalagi ibunya udah sampai suka serapa kayak gitu kan seorang ibu mana sih deh yang sampai suka serapa gitu kalau misalnya dia ngakuin aja nggak mungkin si Erna itu sampai segitu dan sampai mungkin masa lalu dia kayak gimana itu nggak mungkin si Erna itu selalu untuk nutupin malahan yang kita tahu tuh kayak gitu di sini ada apa kalau memang kita nggak tahu nih misalnya ibunya kerja begitu yang tiap kali dia tuh nerima kursi roda sama uang dari itu ada nggak sih yang dari yayasan speak up ke teteh ngasih foto gitu sejumlah uang Nggak ada. nggak ada ya Jadi seharusnya dia tuh itu bukti satu-satunya tuh yang adik saya ngeliat itu dia ngasih tuh si Pika lagi nggak ada. Ini yang terima bisa Hana semua. Iya itu dia ada tuh di sini sampai yang RT lama pun tahu kursi roda itu yang terima itu si Pika. Terus kita itu juga tetangga-tetangga cerita kalau dia nggak tahu kerjaan ibunya yang selama ini terima kursi roda itu siapa ya datanya sementara datanya itu seringnya ke sini makanya kita tahu nggak mungkin dia nggak tahu yang paling banyak makan uang hasil itu tuh ini saya nggak bukan saya ini kita nggak soalnya apa dia itu pintar banget itu ngomongin begini begitulah kita kata begini kemarin juga yang kata aku share foto itu video itu kan setetek kan dia langsung aku tuh bilang begini aku nggak sautin aku diemin aja udah begini aku nggak sautin semenjak yang terakhir dia bermasalah sama aku masalah anaknya yang dia bilang kepikiran ke Bogor yang mungkin kebetulan ya dia apa namanya Allah tuh unjukin gitu loh dia nggak pintar dia ngomongin adiknya kayak itu ke aku malamnya anak itu kok dibawa aku bilang aja itu si itu si Nyai katanya lu ada di Bogor gitu aku bilang gitu kan kenapa itu semalam itu anak lu apa anak tuyul aku gituin aja udah terus dia bilangnya begini iya karena itu si Inaya katanya gitu itu si Pika katanya nggak betah katanya bilang begitu langsung diantri mertuanya kan logika kita begini lah emangnya Bogor tuh dari sini ke mana gitu cuma diantrin dalam waktu 10 menit atau 15 menit kan Bogor jauh di sini kan gitu pikirnya begitu ya udah aku balikin gini aja udah lu terserah lu mau punya kantong Doraemon sih aku gituin aja udah malas tapi satu bisa nggak dan suruh bawain perabotan saya di kontrakan Buat apa? enggak tuh perabotan saya masih di kontrakan masih nggak ada kalau dibuangin namanya punya kontrakan
Ini bentar Bu. Nggak apa-apa. Assalamualaikum Rin. Rin, telepon Iya Pak. telepon Pak I suruh perabotan di kontrakan gue suruh bawain. Oh, yang kontrakan Ono, si Ono. Iya, iya. Katanya gue suka, makanya tadi kan gue kan ke Nopi nanya, si Pika katanya sering gue pukulin katanya. Padahal gue mah nggak mukulin anak kan. Kapan sana ini? Nah, waktu si Pika ngomong ke Nopi itu. Nggak tahu. Tuh, gue bingung Rin. Ya bilang Pai aja ya. Ya udah nanti. Ya. Ini nanti gue telepon Pak Ide suruh bawain barang-barangnya masih di sana ya. Iya katanya si Pika kan mau ke kontrakan gue cari bukti tentang si Acil. Kan kata gue bilang kalau Acil itu kan baru ketemu gue baru berapa bulan doang, yang makan duitnya kan yang banyak lo tau sendiri si Pika. Iya udah. Begini katanya tuh yang mungkin gitu ya, dia itu bermasalah kalau dia kesininya itu dia itu sama tukang bakso itu beberapa bulan kesininya, atau misalnya sama tukang apa ya memang benar salah dia itu diterapkan begitu. Tapi kan dia itu ngelakuin gitu dari tahun 2016 kan ya. Enggak lebih Bu. Dari tahun lebih. Ya makanya dari sebutan itu tuh nggak di itu masih kayak itu, maksudnya nggak dipikirin ke sononya. Dia mungkin yang selama sama tukang bakso itu mungkin memang dia nggak menerima uangnya atau gimana, dia lagi fokus sama yang kedemenannya itu mungkin. Tapi kan kesininya pas sejak dia menikah sama suami sekarang kan suaminya itu udah kerja. Makanya nih saya pengennya ya kalau misalnya itu kita ketemu dulu begini nanti mau rancang tuh biar supaya anak itu tuh ngaku gitu loh. Kita tuh sebenarnya di sini bergetar gitu. Enggak, gini sih Bu. Enggak, sorry Bu saya potong. Gini, kalau saya kan di sini pihak netral. Kalau buat saya pribadi, intinya dari ini semua kan pelakunya adalah Bu Suherna. Entah mau dikasih siapa, mau dikasih anaknya, apalagi itu berhak ya. Terserah gitu, tapi yang jelas pelaku utama adalah Bu Suherna gitu. Jadi yang kita fokusin hal dasar aja Bu, hal dasar dalam arti ya udah saya cuma cukup tahu aja uangnya untuk apa, tapi yang jelas kalaupun ada kontribusi oleh pihak lainnya itu kan harus diusut tuntas. Tapi dalam arti kita pun, ibu kan ngomong si anaknya yang pertama yang menerima uang gini-gini tapi kan nggak ada bukti Bu. Jangan sampai nanti malah ibu yang kena gitu. Ibu bicara tanpa adanya bukti dan itu bahaya Bu. Gitu, kita nggak boleh ngomong katanya diduga ini kayak gini, nggak boleh gitu. Jadi harus ada bukti semuanya. Gitu ya. Oke, ya udah itu aja Bu. Ya, memang benar. Pelakunya memang Ibu Suherna. Kita juga tahu emang benar dia pelakunya. Tapi maksudnya sebagai seorang anak ya apakah dia selama ditanyain kan sama Nopi, kamu tahu nggak kerjaan ibu kamu begini-begini, kenapa sih dia nggak ngakuin gitu loh. Yang kita sesali itu seperti itu sampai ibunya itu mengucap sumpah serapah. Betul. Tapi kan di satu sisi ibu lihat juga dong posisi anaknya udah bela-belain lu pasang badan untuk Bu Suherna. Dia siap untuk diusut tuntas kalau emang Bu Suherna tidak berubah. Tapi ternyata yang nggak berubah siapa? Bu Suherna juga kan. Udah dikasih kesempatan kedua, ketiga dia masih melakukan hal itu. Yang kena siapa? Kan yang bertanda tangan di atas materai Bu, yang bertanggung jawab ya otomatis Pika dong harusnya kemarin tuh yang kena. Tapi karena dia sudah menyerahkan ke kami, jadi akhirnya prosesnya berjalan terus gitu tanpa ada halangan sama sekali. Tapi emang kita kan kalau mau ngelaporin orang kan prosesnya nggak langsung diciduk Bu, kecuali mungkin yang merugikan negara dan pemerintah gitu, mungkin bisa langsung disikat. Tapi kan kalau ini nggak bisa by proses Bu. Ya udah Bu, itu aja. Nanti untuk info selanjutnya insya Allah kita main ke sana ya Bu ya, insya Allah. Ya siap. Makasih Bu. Assalamualaikum. Oke, nah nanti aku juga pengen ngundang katanya kakaknya Bu Suherna, insya Allah mau datang. Kita mau ngobrol gimana secara kakak sama yang mana Kak? Nggak tahu yang mana, saya nggak tahu. Terus ya kalau emang bisa, karena lagi jualan katanya, kalau emang bisa ya alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, kita juga tanpa dipaksa. Saya tanya lagi nih sama ibu nih, ibu punya pacar kan selama ini banyak, nikah aja sampai berapa kali Bu nikah? 2 kali doang Kak. 2 kali, gimana sih orang-orang kayak bapaknya berbeda-beda? Si Pika sih
Pika, bapaknya yang udah nggak ada meninggal. 3 kali? Enggak, 2 kali Kak. 2 kali. 2 kali apa 3 kali? 2 kali. Coba tanya Pika, nah, Mbak. 2 kali saya. Kalau nikah ada 3 kali teh. Yang pertama sama bapak saya, yang kedua sama orang Bintaro, yang ketiga sama orang Menceng teh. Tapi sama yang orang Bintaro kagak punya anak, sama orang Menceng punya, yang dikasih sama orang sama si Rijal. Ibu yakin nggak ngasih uang sama si tukang bakso? Enggak sama sekali. Ibu ingat loh Bu, Ibu jangan ngumpetin orang, karena kalau Ibu ngumpetin orang. Enggak, saya nggak ngumpet, emang nggak ngumpet emang. Kalau saya ada buktinya gimana? Nggak ngumpet saya. Kalau saya ada buktinya gimana? Tapi saya nggak ngasih duit waktu beli Kalau nape. saya ada buktinya gimana? Kan pertanyaan saya itu.